Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rizky Busra dari kelas PTIKC, mata kuliah pengantar ilmu komputer, oleh Bapak dosen Dr. Mustari S. Ramadan SPD MT, Universitas Negeri Makassar. Nah, berbeda dengan topik yang sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang software komputer. Dan adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak, perpestik industri, abad pabrik perangkat lunak, daya saing perangkat lunak, karakteristik perangkat lunak, komponen perangkat lunak, dan aplikasi perangkat lunak. Mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Nah, pada masa awal era komputer perangkat keras, dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja, dan hanya memiliki areal distribusi yang terbatas. Era kedua, evolusi sistem komputer melengkupi dekade pertengahan tahun 1960-an dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru, interaksi manusia dengan mesin. Kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Bisa dilihat pada tabel tersebut, pada tahun-tahun awal, orientasi batch, distribusi terbatas, perangkat lunak customized. Di era kedua, ada multi-user, real-time, database, perangkat lunak product. Di era ketiga, ada sistem terdistribusi, embedded intelligence, perangkat keras biaya rendah. Dan di era keempat, ada sistem desktop bertenaga kuat, teknologi berorientasi objek, sistem pakar, jaringan secara tiruan, komputasi paralel, dan komputer jaringan. Evolusi perangkat lunak. Di era 1, pada tahun 1950 sampai 1960. Di era 2, 1970. Dan era 3, 1980 sampai 1990. Dan yang terakhir di era 4, yakni tahun 2000. Era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software house. Era ketiga, evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh, secara konkuren dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Tetapi selama era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah yang berhubungan dengan perangkat lunak masih muncul, dan intensitas masalah-masalah tersebut terus bertambah. B. Perpestik industri. Pada masa awal-awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada 4 perangkat lunak. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. C. Abad pabrik perangkat lunak. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbarui. 1. Aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. 2. Aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis, dan karena cara pemeliharaannya serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang lagi yang mengetahui struktur internalnya.
Tiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar. Di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dibawa keluar untuk diperbaiki karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Daya saing perangkat lunak. Sekarang ini, perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibawa secara internal dalam komputer sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah satu, perintah program komputer yang bisa bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan 3. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. G. Komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Nah, sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dengan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada program-program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas. Sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit, secara aturan-aturan, sintaks dan semantik yang dibentuk secara baik. Nah, bila program tidak dirancang dengan baik dan hanya memiliki sedikit dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi sebuah mimpi buruk. Kode mesin, bahasa assembly tingkat mesin. Bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Dengan bahasa-bahasa tersebut, program harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Nah, demikianlah bahasa di dalam 3 generasi yang pertama dimasukkan dalam jenis bahasa prosedural. Bahasa generasi keempat juga disebut sebagai non-prosedural, menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengusulkan pada detail prosedural. Next, aplikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. 1. Perangkat lunak sistem. Banyak perangkat lunak sistem, misal compiler, editor, dan utilitas pengatur file, memproses struktur-struktur informasi yang lengkap namun tetap. 2. Perangkat lunak real time. Program-program yang memonitor menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. 3. Perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, account receivable, strip payable, inventory, telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen atau MIS yang mengakses suatu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. 4. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah otomatisasi. 5. Embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory atau ROM dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan para industri. 6. Perangkat lunak komputer personal. Pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen, database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. 7. Perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence strip AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Jaringan syaraf mensimulasi struktur proses-proses otak dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas baru yang dapat mengenali pola-pola yang kompleks serta belajar dari pengalaman masa lalu. 8. Perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem.
termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudahkan kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operation system atau biasa disebut dengan OS. A. Sistem operasi. B. Komponen-komponen sistem komputer. C. Sistem operasi. A. Sistem operasi. Mengapa mempelajari sistem operasi? 1. Merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. 2. Rekayasawan dan ilmu komputer, informatika mutlak komputer. 1. Hardware, CPU, memori, perangkat, input-output. 2. Sistem operasi, mengontrol dan mengolah penggunaan sumber daya komputer. 3. Program aplikasi, kompiler, database system, bisnis program, games, dan lain-lain. 4. User, manusia, mesin, dan komputer. C. Sistem operasi. 1. Dapat memerintah hardware, menangani alokasi sumber daya, dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. 2. Kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. 3. Tujuan dan tugas sistem operasi adalah A. Mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. B. Menyediakan sekumpulan layanan kepada user, sehingga user lebih mudah dan nyaman. C. Nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. 4. Mengolah seluruh sumber daya sistem komputer. A. Sumber daya fisik, meliputi keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. B. Sumber daya komputer, data, dan program. 5. Berdasarkan banyak sumber daya yang dikelola sistem utama diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.